Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semoga selalu baik dan siap untuk belajar fisika hari ini ya. Baik Ibu. Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, Ibu minta ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Loy. Sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Baik Bu. Hari ini pertemuan ke-7 ya, minggu kedua di bulan April, benar? Betul. Alika Najwa Maulida, Hadir Bu. Charissa Eka Chandra Smurti, Hadir Bu. Elviana Dinda Lestari, Ibu. Elsa Dwi Nur Hikmayanti, Hadir Ibu. Fadila Rifki Pratama, Hadir Ibu. Hasnawati, Hadir Ibu. Loy Syakira Zulkarnain, Hadir Ibu. Mauda Ramadanti. Izin Bu. Izin ya. Kakaknya nikah Bu. Oke. Sekar Kenya Melati, Hadir Bu. Siti Nur Hadiza Anwar. Tidak ada keterangan atau izin. Sakit dia Bu. Semoga Ija bisa cepat sembuh ya. Amin. Amin. Selanjutnya Syifaul Insani Zain, Hadir Bu. Umi Kalsum. Sakit Ibu. Semoga Umi juga bisa cepat sembuh. Amin. Oke, jadi hari ini ada 2 orang yang sakit dan 1 orang yang izin ya. Iya Bu. Oke, kita lanjut pada materi. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari materi apa? Gerak Ibu. Masih pada ingat ya? Masih Ibu. Baik, sekarang Ibu punya 1 pertanyaan menarik untuk kalian. Silahkan kalian buka di web, di Google, Mentimeter, dan masukkan kode yang ada pada layar. Jika diinstruksikan untuk mengisi nama, silahkan isi nama lengkap kalian ya. Jangan langsung dijawab dulu ya. Silakan masuk kodenya ya 31650456. Silakan yang lain yang belum menjawab. Tetap, paling banyak menjawab tetap ya. Iya. Siapa yang jawab tetap? Ibu. Hasna, Elsa, sama Laya. Coba kita baca pertanyaannya sama-sama. Jika sebuah motor bergerak dengan kecepatan yang sama terus-menerus, kecepatannya disebut apa? Menarik sekali jawabannya. Ada yang menjawab kecepatan tetap, ada yang menjawab konstan, ada yang menjawab gerak lurus beraturan. Tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut pada materi. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus beraturan atau yang sering kita kenal dengan GLB. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari gerak lurus beraturan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Yang ketiga, menggunakan hubungan antara jarak, kecepatan,
dan waktu untuk menentukan salah satu besaran yang belum diketahui. Yang keempat, membedakan penggunaan dua persamaan GLB. Dua persamaan yang dimaksud ini persamaan dalam mencari posisi atau jarak. Yang pertama itu ada S sama dengan V dikali T, dan yang kedua ada S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran fisika. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, sebelum masuk pada materi, Ibu mau cek pemahaman awal kalian dulu. Silahkan dibuka lagi Mentimeternya dan masukkan kodenya. Baik, di sini sudah 8 peserta yang siap ya. Oke, 9. Apa masih ada yang belum? Ibu tunggu ya, silahkan masukkan kodenya. Yang sudah siap boleh ditekan tombol like-nya. Udah, Bu, nih. Oke. Apakah sudah, Sekar? Kalau sudah siap, kita mulai ya kuisnya. Siap, Bu. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap disebut apa? Silahkan 15 detik. Oke, bisa dilihat di sini rata-rata menjawab gerak lurus beraturan. Sudah benar ya? Di sini juga ada yang salah, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Siapa yang salah jawabnya? Hasna sama siapa? Oh, salah pencet. Jadi Hasna mau jawab apa sebenarnya? Gerak lurus beraturan. Oke, rata-rata sudah bisa ya. Ya, Bu. Lanjut pada soal berikutnya. Ready. Kita mulai ya. Ya, Bu. Lima 15 detik, silahkan dijawab. Oke. Percepatan bendanya sama dengan 0. Rata-rata juga di sini menjawab pada benar ya. Dan masih ada yang juga yang salah, yaitu menjawab tetap besar. Tidak masalah, nanti kita akan pelajari. Ini pertanyaan yang terakhir, sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kita mulai. Ayo silahkan dijawab. Baik sekali. Cuma satu orang yang salah dan sisanya benar. Besaran yang digunakan dalam gerak lurus beraturan adalah jarak, kecepatan, dan Waktu. kita lihat siapa pemenangnya. Siapa sayonara? Oke, Elsa, beri tepuk tangan dulu buat Elsa. Kita lanjut pada materi selanjutnya ya. Baik, masuk pada materi. Pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari GLB. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut akan menempuh jarak yang sama. Selanjutnya adalah masuk pada ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Ciri-ciri yang pertama adalah lintasannya lurus. Benda bergerak lurus, tidak melengkung atau berubah-ubah dan atau berubah arah sama aja ya.
Kemudian kecepatannya konstan atau tetap. Jadi kecepatan benda tidak berubah seiring waktu. Dan yang terakhir, percepatannya sama dengan 0. Karena kecepatannya tidak berubah, maka tidak ada yang namanya percepatan. Silakan Elsa. Ibu mau nanya. Iya. Kalau misalnya kecepatannya itu kan konstan. Iya. Tapi lintasannya itu berbelok-belok, itu masih bisa disebut GLG atau bukan? Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Dari namanya saja gerak lurus berarti lintasannya selalu Lurus. Coba kalian bayangkan, kalau kalian lagi naik motor dengan lintasan di jalan itu berbelok-belok, pasti kecepatannya tidak tetap kan? Iya. Pasti kalian akan mengurangi kecepatan atau menambah kecepatan, benar? Betul. Benar. Jadi pada GLB ini lintasannya selalu lurus. Sudah paham Elsa? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Selanjutnya adalah persamaan pada GLB. Di sini kita menggunakan 3 besaran, yaitu S, V, dan T. Ini disebut dengan segitiga SVT. S apa? Jarak. Apa satuannya jarak? Meter. V apa? Kecepatan. Satuan dari kecepatan? Meter per sekon. Dan T apa T? Waktu. Satuan dari waktu? Sekon. Cara menggunakannya adalah dengan menutup besaran yang ingin dicari. Semisal yang kita cari di sini adalah S, maka kita tutup S-nya, didapat S sama dengan V dikali T. Kemudian kita ingin mencari V atau kecepatannya, kita tutup kecepatannya, maka didapat V sama dengan S bagi T. Dan yang terakhir kita ingin mencari T-nya, maka rumusnya T sama dengan S dibagi V. Sudah paham ya? Paham Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya agar lebih paham, kalian tonton video berikut ini dulu ya. Berikut adalah seekor siput dan sebuah jamur. Siput bergerak dalam lintasan lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu. Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Awalnya, pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 4 cm. Pada T sama dengan 2 menit, siput berada di X sama dengan 8 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 4 minus 0 per 1 minus 0. Sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 8 minus 4 per 2 minus 1. Sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen pertama adalah V3 sama dengan 12 minus 8 per 3 minus 2. Sama dengan 4 cm per menit. Semua segmen dalam selang waktu yang sama memiliki kecepatan yang sama. Gerak lurus seperti ini dikenal sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. So, gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan berbentuk garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Ini merupakan seri awal untuk memperkenalkan gerak lurus beraturan. Semoga bermanfaat. Dari video ini Ibu ingin bertanya,
Kira-kira apa yang kalian amati dari gerakan siput tadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Moy. Siputnya selalu bergerak dengan kecepatan tetap, Bu. Oke, bagus. Apakah jarak yang ditempuh siput tersebut setiap detik sama atau berbeda? Sama. Benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pada GLB, benda menempuh jarak yang sama setiap selang waktu yang sama pula. Selanjutnya adalah persamaan posisi atau jarak dalam GLB. Jadi dalam mencari jarak pada GLB ini digunakan dua persamaan. Bisa persamaan yang pertama yaitu S sama dengan V dikali T, atau bisa juga persamaan kedua yaitu S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Jadi persamaan pertama ini digunakan jika posisi awal benda sama dengan 0 atau benda tidak memiliki posisi awal. Dan persamaan kedua digunakan jika terdapat posisi awal benda atau posisi awal benda tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Kita gunakan persamaan yang pertama dulu yaitu S sama dengan V dikali T. Coba kita baca soalnya bersama-sama. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Mobil tersebut bergerak selama 8 detik. Berapa jarak yang ditempuh mobil? Oke, dari soal dapat kita ketahui bahwa kecepatannya sama dengan berapa? 15 meter per sekon. Kemudian diketahui juga waktunya sama dengan 8 8 sekon. detik. Karena tidak ada posisi awal sehingga S0-nya sama dengan 0. Yang ditanya apa? Jaraknya. Dimasukkan rumusnya S sama dengan V dikali T 15 meter per sekon dikali 8 sekon. Didapat hasilnya adalah 120 meter. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua dengan menggunakan persamaan yang kedua. Sebuah mobil mula-mula berada pada posisi 20 meter dari titik acuan. Mobil kemudian bergerak lurus menuju rumah dengan kecepatan yang tetap 10 meter per sekon selama 5 detik. Tentukan posisi akhir mobil terhadap titik acuan. Jadi di sini S0-nya itu sudah ada yaitu 20 meter. Berbeda ya dengan soal sebelumnya ya. Ya, itu. Bisa dilihat ya perbedaannya. Iya. Oke. Diketahui S0 sama dengan 20 meter. V-nya sama dengan berapa? 10 meter per sekon. Dan T-nya sama dengan 5 sekon. 5 sekon. Yang ditanya itu jaraknya atau S. Dijawab S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Jika ada tanda tambah dan kali, yang mana yang dikerjakan duluan? Kali. V dikali T 10 dikali 5 berapa? 50 ditambah 20 70. Jadi benar ya jawabannya 70 meter. Oke. Sejauh ini Ibu lihat kalian sudah paham ya? Benar nggak? Nah, Benar. Baik, karena kalian juga sudah paham dan sudah nonton video juga, Ibu akan memberikan kalian PR atau tugas rumah yang dikerjakan secara individu. Untuk pengumpulannya paling lambat hari ini jam 23.59 ya. baik Ibu. Untuk linknya nanti Ibu akan kirimkan pada ketua kelas, dan untuk PPT-nya juga nanti Ibu akan kirimkan. Oke? Baik Ibu. Mungkin sebaiknya kita buka dulu. Jadi kalau ada pertanyaan kalian enak bisa langsung ditanyakan aja. Jadi soalnya ini terdiri dari 4 soal esai. Kalian jangan lupa nanti diisi nama lengkapnya ya. Baik Ibu. Ibu contohkan. Kita baca petunjuk pengerjaan soalnya. Silakan kerjakan soal esai berikut dengan lengkap dan jelas.
Tulis jawaban kalian pada kertas, kemudian unggah hasilnya dalam bentuk foto atau dokumen. Dokumen yang dimaksud di sini itu bisa PDF. Kemudian pastikan tulisan kalian rapi, dapat terbaca, dan seluruh langkah perhitungan ditampilkan. Untuk ketentuan pengerjaannya, kerjakan secara mandiri dan jujur. Jadi tidak boleh bekerja sama ya. Baik Ibu. Tuliskan jawaban menggunakan langkah-langkah yang runtut. Pastikan foto atau dokumen tidak buram dan seluruh jawaban terlihat. Unggah hasil jawaban pada kolom unggahan yang tersedia untuk setiap soal. Jadi ini dia soalnya. Oke, dapat dipahami ya? Jangan lupa malam ini dikumpul terakhir pukul 23.59. Oke, kita refleksi dulu, dibuka lagi Mentimeternya dan masukkan kode berikut. Sudah dibuka? Seberapa kalian paham tentang materi GLB hari ini? Bisa di-rate 1 sampai 10. Sudah ada yang jawab 8. Silahkan yang lain. 9. Luar biasa. Wah, 11. Siapa yang jawab 11? Siapa yang jawab 11? Oh, Sekar. Berarti tugasnya nanti Sekar harus dapat 100 ya. Oke. Sudah menjawab semua ya ini? Sudah Ibu. Oke, jadi rata-rata kalian sudah pada paham ya tentang materi GLB hari ini, bahkan di atas rata-rata. Oke, lanjut pada pertanyaan refleksi selanjutnya. Bagian mana dari materi yang masih sulit dipahami? Ada yang jawab posisi S0, ada yang bilang tidak ada. Tidak ada Bu, contoh soal. Oke, nanti di lain waktu kita akan bahas materi ini lagi ya, karena masih ada yang belum paham ya, masih ada contoh soalnya. Mungkin tadi contoh soal Ibu masih kurang banyak, kemudian nanti Ibu jelaskan posisi S0-nya dengan ilustrasi gambar ya. Baik Ibu. Oke. Baik, terakhir kita ada di kesimpulan. Boleh dibaca bersama-sama. GLB adalah Gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Pada GLB percepatannya sama dengan 0. Rumus utama GLB adalah Hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Rumus persamaan posisi atau jarak yaitu S sama dengan V dikali T. jika posisi awal benda tidak nol, maka persamaan posisinya menjadi S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Oke, baik sekali. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa lagi. Silahkan ketua kelas. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi